Saya di sini mendapatkan tugas besar kedua dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan dan akan mempresentasikan tema tentang konflik dan stres kerja di perusahaan. Ya, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan dan harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan bisa dapat mencapai suatu tujuannya atau produktivitas atau profit. Tapi tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan pendapat, kepribadian pada diri manusia memungkinkan terjadinya konflik di suatu perusahaan. Belum lagi ditambah stres kerja yang ada pada diri karyawan sendiri yang nantinya bisa menyebabkan penurunan produktivitas atau penurunan kinerja si karyawan tersebut. Konflik dan stres kerja merupakan dua variabel yang memang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, karena konflik dapat menyebabkan seseorang mengalami stres kerja jika tidak dapat mengelola konflik yang terjadi pada lingkungan tersebut atau lingkungan perusahaan. Stres kerja biasanya terjadi di mana saja, tidak hanya di perusahaan besar atau perusahaan yang ternama. Jadi konflik artinya tentang percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam pengertiannya sendiri, menurut saya konflik kerja adalah perselisihan atau ketidaksesuaian atau pertentangan antara dua orang atau lebih atau kelompok dalam suatu organisasi perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan pendapat, biasanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, status dan nilai tujuan atau sikap, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu dan tidak nyaman. Ada beberapa penyebab konflik kerja. Yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Hubungan antara diri sendiri dengan orang lain tidak bisa dipisahkan dengan komunikasi yang buruk masih menjadi penyebab utama dari konflik kerja. Dari nantinya ada kesalahpahaman dari karyawan satu dengan yang lain yang berujung konflik di tempat kerja misalnya. Dalam pengertiannya sendiri, menurut saya konflik kerja adalah perselisihan atau ketidaksesuaian atau pertentangan antara dua orang atau lebih atau kelompok dalam suatu organisasi perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan pendapat, biasanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, status dan nilai tujuan atau sikap, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu dan tidak nyaman. Ada beberapa penyebab konflik kerja. Yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Hubungan antara diri sendiri dengan orang lain tidak bisa dipisahkan dengan komunikasi yang buruk masih menjadi penyebab utama dari konflik kerja. Dari nantinya ada kesalahpahaman dari karyawan satu dengan yang lain yang berujung konflik di tempat kerja misalnya. Ada sebuah kasus, seorang manajer harus menginstruksikan kepada karyawan atau bawahannya menginstruksikan tentang pekerjaan pada timnya, namun orang tersebut sedang berhalangan hadir dan manajer tersebut sangat sibuk sehingga memutuskan untuk memberitahukannya ada detail pekerjaan tersebut pada rekan satu timnya yang bertugas menangani hal lainnya. Nah, walaupun terlihat seperti itu, namun gaya komunikasi dari si wakilnya atau dari ketuanya manajemen tersebut sangat beda dan bisa mengakibatkan perbedaan komunikasi. Nah, yang kedua penyebabnya yaitu perbedaan kepribadian. Penyebab konflik di tempat kerja selanjutnya itu tentang perbedaan kepribadian dan karakter tiap-tiap karyawan itu berbeda, apalagi di Indonesia dengan beragamnya suku bangsa, perbedaan latar belakang dan tempat seseorang dibesarkan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Sedangkan saja gaya bicara seseorang berbeda-beda dengan lingkungan tempat yang misalkan
kita dibesarkan dapat menyinggung kita sendiri, misalnya ada bicaranya keras, padahal orang itu tidak sedang marah, padahal di beberapa tempat terutama Sumatera hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Kunci dari mengatasi hal tersebut salah satunya saling menghargai dan tidak terlebih dahulu menghakimi rekan kerja yang berbeda tersebut. Memang karakter dan kepribadian kita semuanya bisa bekerja secara tim, dan itu bisa mengakibatkan konflik kerja. Yang selanjutnya yaitu perbedaan nilai dan prinsip. Tidak banyak yang tahu ya bahwa di negara luar seperti misalnya Jerman, konflik jarang terjadi dikarenakan kenapa? Perbedaan nilai dan prinsip kuncinya hanya satu. Setiap orang tidak mengusik nilai dan prinsip yang dianut oleh orang lain, apalagi berusaha memaksakan prinsip pribadi atau memaksakan pendapat untuk rekan kerja. Nah, berbeda halnya misalkan dengan di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam, dilihat dari suku, ras, agama, serta usia. Kadang perbedaan prinsip dan nilai yang dianut bisa menjadi masalah bagi orang tertentu dari sisi usia, misalkan pekerja yang lebih muda mungkin belum sematang pekerja yang sudah usianya sudah di atas atau lebih banyak pengalamannya dalam memahami nilai-nilai pada perusahaan. Ketika para karyawannya gagal untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan saling bertoleransi, maka akan muncul konflik yang menyinggung prinsip pribadi seseorang. Saat hal itu terjadi, hanya rasa saling menghormati antar pegawai yang mampu menghindarkan hal konflik atau hal tersebut untuk berkembang lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya itu tentang stres kerja. Stres kerja sendiri yaitu proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik atau psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan dari pegawai. Nah, perasaan yang menekan atau tertekan misalnya yang dialami oleh karyawan atau pegawai dalam menghadapi pekerjaan. Nah, yang selanjutnya itu penyebab dari stres kerja tersebut. Yang pertama itu konflik rekan kerja. Tidak sedikit orang yang merasa kalau dirinya tidak mendapatkan rekan kerja yang cocok. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Yang kedua, tidak bisa menahan emosi. Nah, meski kita pikiran semrawut, tapi cobalah buat untuk tenang, menjauhkan emosi dari diri sendiri. Yang ketiga itu tumpukan pekerjaan. Nah, yang keempat, notifikasi di luar jam kantor. Yang selanjutnya yaitu masalah personal dari diri sendiri, dan yang selanjutnya itu lingkungan pekerjaan. Nah, cara mengatasi stres kerja seperti apa? Yang pertama, awali hari dengan senyuman. Nah, pagi hari ini misalkan kita lagi berangkat kerja, nah sudah dihadapkan pada jalan yang macet, yang bisa membuat kepala pusing. Nah, hal ini yang bisa memicu stres. Maka dari itu, cobalah untuk memulai hari dengan semua senyuman dan semua hal baik yang bisa mengeluarkan aura atau energi positif dari dalam diri kita untuk tidak memicu dari stres kerja tersebut. Yang kedua, cara mengatasinya itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya di sini, ya kurangilah gengsi dari dalam diri kita. Misalkan ada sesuatu yang kita tidak ketahui atau pecahkan, alangkah baiknya kita bertanya kepada rekannya kerja atau yang mungkin dari kita dan bisa membantu. Jangan diam dan memikirkan hal tersebut terlalu keras, karena itu juga bisa memicu dari stres kerja tersebut. Yang ketiga, hindari konflik. Nah, dengan menghindari konflik, kita bisa juga dengan mengerjakan waktu secara efisien dalam bekerja
kerjaan apapun selesai dengan baik, baik juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang selanjutnya yaitu stop lakukan hal yang bersamaan. Itu juga bisa memicu dari stres tersebut. Yang selanjutnya, jangan jadi pribadi yang perfeksionis. Nah, untuk menghindari stres, ada baiknya kita tidak terlalu berambisi atau terobsesi untuk menjadi seseorang yang perfeksionis. Nah, berikan hasil yang terbaik yang tentunya mampu kita kerjakan, dan jangan lupa memberikan penghargaan pada diri kita sendiri ketika pencapaian dari diri kita sendiri membuahkan hasil. Kesimpulan dari yang saya sampaikan dari awal sampai tadi, yaitu dengan tidak adanya konsentrasi dalam bekerja secara langsung akan mengakibatkan produktivitas dari kinerja dari karyawan menurun. Dengan penurunan produktivitas kerja karyawan, maka akan berakibat pada produktivitas perusahaan. Nah, konflik pada diri karyawan yang dapat dikendalikan, maka akan berakibat pada penurunan produktivitas kerja karyawannya yang tidak begitu buruk. Akan tetapi, jika konflik yang terjadi tidak dapat dikendalikan, maka itu akan memperburuk kondisi kinerja dari karyawan. Pentingnya juga memahami konflik yang dialami oleh para karyawan akan bisa menghindari kondisi yang akan memperburuk dari produktivitas kerja perusahaan. Dengan pencegahan atau pemecahan konflik pada diri karyawan akan mendorong produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, dengan dukungan produktivitas dari perusahaan akan mendukung profitabilitas perusahaan. Setiap orang dimanapun dia berada pasti dapat berperan sebagai sumber stres bagi orang lain. Jadi mengelola stres dalam diri sendiri berarti mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan sebagai seorang karyawan, misalkan dalam sebuah perusahaan, misalkan mengelola stres di tempat kerja lebih bersifat memahami penyebab stres yang disebabkan karena kebijakan yang diambil oleh pimpinan atau pimpinan perusahaan atau manajemen. Sebagai langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah mengurangi stres tersebut dengan memahami maksud dari tujuan dari pimpinan perusahaan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sekian presentasi dari saya, semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.